aja nanti kalau Pak Budi udah masuk, kita fokus ke pembahasan tugas teknisnya. Ya kalau yang pengalaman saya di PJJ BDK seperti itu, kalau kita tugas itu cukup repot untuk penilaian kita aja gitu, nggak bisa masuk. Iya. Jadi saya kemarin itu cara 1/3 itu 20%. Halo, assalamualaikum. Nggak nyambung aja ya, aneh. Nah, 50%. Oh, assalamualaikum. Pak Ujang. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Atuh, gimana Pak Ujang? Saya belum bisa ngupload. Malah kayaknya rada bingung ini, banyak amat sih tugasnya. Iya, itu harus dikecilin dulu Pak. Apa yang sampaikan Pak Dede itu ininya nggak boleh lebih dari 200. Apanya? Besar filenya. Oh. Jadi kalau misalkan itu dibikin PDF terus dikompres aja. Saya aja 2 kali ngompres. Itu jawaban dingin. Itu banyak banget sih itu. Ada berapa soal itu? Iya. Itu harus diisi semua. Ada 11 LK Pak. Iya 11 harus diisi semua itu. Udah gitu anakan deh. Anakan bener. Aduh. Atau saya mah. Kayak kemarin. Ujang maca aja setengah jam ngantuk kumaya. Saya malam sampai jam 2 Pak. Aduh, jam 2 ya benar. Saya ngikutin aja terus Pak Ujang mah. Cepet amat sebenarnya. Ini masalah persepsi, awalnya saya santai aja lah. Cuman 2 modul, 1 LK ini tiap modul kan gampang lah gitu. Pas dipikir-pikir, besok udah loncat ke ini identifikasi masalah. Berarti kan harus semua modul tuh dikerjakan. Kalau kita ngerjainnya hanya 1 modul 1 LK 1 aja, ya berarti kan ketinggalan tuh. Kapan kita upload lagi? Sekarang aja kita kan masuk ke materi kedua tuh di identifikasi masalah itu. Iya benar. Ya minta doanya aja lah, mudah-mudahan punya semangat. Iya Pak, yang penting kita sehat. Iya ini awal batuk ngegek terus nih, aduh. Tugas kalau Pak Budi baru masuk tuh. Alhamdulillah, Pak Budi udah bisa masuk. Alhamdulillah. Yang lain mana nih? Mana Pak Budi? Ada tuh. Alhamdulillah ya. Dari mana dulu Pak Budi? Halo, Ibu. Ya. Suara saya jelas, Bu? Jelas. Suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Bapak, jelas. Siap. Gini Bu, tadi permasalahannya saya kan sudah masuk dari sebelum jam 10. Iya. Ternyata di PD kami mentor itu gabungnya ke room 6. Jadi tidak bisa memilih room angkatan 10. Yang lain belum ada Pak, Bu? Baru 6 Pak. Setuju sama Bapak? Coba kita ini ya, habisin aja ya. Baru 7. Ibu Ido, sudah ada Ibu? Ibu Ido belum masuk ya, padahal beliau itu di awal itu di room 6 masuknya. Belum dikirim ya ke grup kita itu alamatnya ya? Di grup udah tadi Pak. Di grup tadi alamatnya udah dikirim. Saya juga masuk lewat situ. Ya udah. Mungkin belum dilihat kali. Iya Kak. Kalau peserta bisa apa lewat PJJ masuknya? Iya.
Kalau peserta bisa, Ibu Ida bisa, ada yang bisa menghubungi. Pak Dadang sudah ada ya? Kalau kirim link nggak bisa Pak, harus admin katanya kalau yang kirim link Zoom-nya. Jadi peserta nggak bisa. Gitu, Iya. peserta nggak bisa kirim link Zoom. Biasanya kan tidak dibatas ya? Iya. Ya. Pak Dadang sudah ada, Pak Dede? Pak Dede ada ya? Pak Ujang ada? Pak Ahmad Unsara? Belum ada. Teman yang belum. Pak Un belum Suhada. masuk. Assalamualaikum, Pak Suhada ada ya? teman-teman yang belum Pak masuk Yajid ada, bisa Ibu lewat Siti link ini Sapuro nih. ada, Pak Rukman Ditunggu Agus. di grup. Tuh. Pak Rukman Agus tadi sudah di room utama itu, Pak. Masih salah kamar kayaknya. Aduh, ya bingung pilih kamarnya. Oh, benar. Pak Suhada sudah ada, Ibu Siti Jainab sudah ada ya. Berarti Oh, tinggal betul. Ibu Ido, Wido. Pak Unsara sama Pak Rukman Agus. Ya. Kalau kita tidak jadi admin ini bisa ngirim materi tidak ya? Share materi. Dicoba aja ya Pak ya. Coba aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala amma ba'du. Yang saya banggakan peserta calon pengawas Kabupaten Pandeglang dan Banten yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak, kita sekarang memasuki materi di hari kedua tentang dan identifikasi masalah pembelajaran. Dikarenakan judulnya atau pembahasan materinya tentang identifikasi masalah pembelajaran, jadi dalam mengidentifikasi mungkin 50% identifikasi kita itu tentang proses pembelajarannya. Sisanya standar-standar yang mendukung atau menghambat terjadinya permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Untuk saya kemarinnya ada pertanyaan tentang itu ya Pak ya, tentang jenis kepala ya Pak. Jenis kepala madrasah itu ada 3 jenis. Ketika dilakukan PKKM pada kepala madrasah yang tujuannya untuk mengambil keputusan bahwa kepala sekolah itu lanjut periode berikutnya atau tidak, itu mungkin tadi ada pertanyaan dari kemarin itu untuk kepala sekolah yang berstatus PNS dan di madrasah negeri. Untuk madrasah yang berstatus swasta yang dikelola oleh masyarakat, tentunya hasil PKKM ini juga harus dijadikan acuan oleh ketua yayasan untuk menugaskan kembali seandainya hasil PKKM-nya layak, karena aturan periode jabatan kepala madrasah ini ditentukan oleh Kementerian Pendidikan bagi madrasah atau penyelenggara pendidikan formal. Oleh karena itu yayasan mau tidak mau mereka harus mengikuti aturan ini. Jadi PKKM juga bisa direkomendasikan kepada ketua yayasan untuk mengambil keputusan apakah kepala madrasah tersebut masih layak memimpin madrasahnya atau harus diganti dengan orang yang lebih layak itu Pak. Jadi tetap dijadikan acuan oleh yayasan. Tadi maksimalnya kepala madrasah itu menjabat menjadi kepala madrasah itu 2 periode atau maksimalnya 8 tahun. Syaratnya tadi dengan nilai baik. Kita lanjutkan Bapak. Saya coba akan share screen
mudah-mudahan bisa walaupun saya bukan host. Sepertinya bisa nih. Bapak Ibu sudah dapat terlihat Bapak Ibu? Oke, coba. Masih. Belum Bapak. Iya, belum, Mas Pak. Wada, sudah belum? Belum terlihat Pak. Baru mulai, coba. Lagi muter, Pak. Di sini sudah muncul ya? Iya, kelihatan. Oh iya udah Pak, barusan. Udah ya? Sudah ya. Di sini Bapak Ibu, waktu pagi saya sudah share LK. LK itu Pak, LK yang ada di akun saya sebagai mentor ya Pak ya. Kalau seandainya di akun Bapak Ibu sebagai peserta LK-nya berbeda dengan yang saya share Pak waktu pagi, tolong Bapak Ibu gunakan yang dari peserta ya Bu ya. Yang dari peserta LK-nya. Karena akun atau tugas-tugas yang ada di PJJ peserta itu akan berlanjut, akan didampingi oleh WI gitu ya. Jadi kalau seandainya ada format yang berbeda antara saya hasil download dari akun mentor dengan akun peserta, ambil format sesuai dengan akun peserta. Di sini Bapak Ibu lebih memfokuskan kepada identifikasi masalah dalam pembelajaran. Identifikasi masalah dalam pembelajaran ini Bapak Ibu mungkin sebelum mengidentifikasi kita harus mengetahui sumber permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas atau ketika melaksanakan proses pembelajaran. Sumber masalahnya yaitu pertama dari masalah internal, 2 dari masalah eksternal, 3 dari mengenal dan mengatasi masalah belajarnya. Ya, jadi apa yang perlu diketahui ketika kita akan melakukan langkah identifikasi permasalahan. Yang pertama, masalah internal. Masalah internal belajar itu Bapak Ibu mungkin karena lingkupnya kelas, internalnya kelas itu ada 2 aspek, yaitu dari guru dan dari siswa ya. Masalah internal belajar dapat digali dengan tahapan sebelum belajar, selama proses belajar, dan sesudah belajar. Sebelum belajar, permasalahan apa yang ditimbulkan oleh guru, atau sebelum belajar permasalahan apa yang muncul dari siswa. Jadi ada 2 dimensi yang kita lihat yang dikaitkan terhadap permasalahan sebelum proses pembelajaran, yaitu dari dimensi guru. Permasalahan guru ketika sebelum menyampaikan materi. Apakah ada permasalahan dari siswa ketika proses pembelajaran berlangsung gitu ya. Jadi ada 2 dimensi yang harus kita lihat. Permasalahan yang ditimbulkan dari 2 dimensi tersebut kita analisis. Selanjutnya dimensi siswa Bapak Ibu. Dimensi siswa sebelum pembelajaran biasanya permasalahan yang timbul itu minat siswa dalam belajar atau menerima materi pada hari itu. Kita harus perhatikan apakah mereka bermasalah atau tidak. Kedua, kecakapan dan pengalaman. Kecakapan dan pengalaman siswa per orang juga itu merupakan sumber permasalahan ketika guru akan melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, supaya tidak muncul permasalahan-permasalahan tadi, guru harus mengetahui, mengenali kecakapan, pengalaman, karakter siswanya masing-masing. Terus selanjutnya, permasalahan yang timbul dari siswa ketika proses pembelajaran. Yang pertama, motivasinya. Motivasinya mungkin ada yang siswa yang kurang semangat. Terus masalah konsentrasi, masalah pengolahan pesan, penyampaian pesan, menggali pesan yang telah disimpan dan unjuk hasil belajar. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang sering timbul ketika proses pembelajaran berlangsung dari dimensi siswa.
setelah proses pembelajaran, kemungkinan ada permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa seperti motivasinya menurun, konsentrasinya kurang maksimal, pengelolaan pesannya tidak efektif, sehingga pesan yang didapat atau ditangkap oleh siswa berbeda dengan tujuan pembelajaran, cara penyampaian pesannya bermasalah, menggali pesan telah disampaikan dan unjuk hasil belajar siswa bermasalah. Ini permasalahan-permasalahan yang bisa timbul dari siswa, baik itu ketika sebelum pembelajaran, proses pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Selanjutnya kita cepat saja ya Bapak Ibu, setelah ini kita lebih membahas itu aja, membahas LK. Dari dimensi guru. Dimensi guru pun walaupun kita sudah dianggap profesional, tetap saja mungkin terjadi permasalahan-permasalahan ketika proses pembelajaran. Apa permasalahan yang bisa timbul dari dimensi guru ketika sebelum pembelajaran? Misalnya pengorganisasian belajarnya kurang maksimal, mengkondisikan kelasnya kurang maksimal, mempersiapkan siswa untuk menerima materinya kurang persiapan, ya. Itu permasalahan-permasalahan yang timbul dari guru sebelum pembelajaran. Selama proses pembelajaran, permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh guru misalnya berkaitan dengan bahan pembelajaran. Guru kurang mempersiapkan bahan pelajaran, guru kurang mempersiapkan sumber pembelajaran, guru kurang mempersiapkan metode pembelajaran, sehingga pembelajaran yang ditampilkan oleh guru monoton, atau mungkin guru lebih ke materi ceramah dan pencatatan materi gitu, kalau seandainya proses pembelajaran tidak disiapkan. Kadang-kadang Bu, atau lebih banyak permasalahan-permasalahan yang ditemukan dari dimensi guru itu dalam proses pembelajarannya, ya. Selanjutnya, setelah proses pembelajaran, masalah yang akan timbul juga dalam evaluasi hasil belajar Bapak Ibu. Baik itu penilaian proses, penilaian hasil, instrumen penilaian, tindak lanjut hasil penilaian itu menurut saya jarang sekali dilakukan oleh guru. Apalagi penilaiannya mencakup keempat aspek, yaitu aspek spiritualnya, aspek sosialnya, aspek pengetahuan, dan keterampilan. Jarang sekali guru melakukan penilaian aspek spiritual dan sosial, ya. Jadi evaluasi hasil belajar juga harus kita telaah, ya. Ya, lanjutkan Pak Rukman. Mohon mikrofonnya ya. Ya, evaluasi hasil belajar kita identifikasi ya Bapak Ibu. Identifikasi juga karena di situ juga banyak permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh guru yang selanjutnya nanti kalau kita telah menjadi pengawas harus kita tindak lanjuti dalam bentuk tadi pembinaan, pelatihan, atau dalam bentuk pembimbingan. Selanjutnya minat, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Tadi permasalahan yang timbul dari siswa misalnya minat. Kesediaan siswa mencatat, mempersiapkan buku, alat tulis, dan lain-lain yang diperlukan. Siswa cenderung mengabaikan kesiapannya untuk belajar. Permasalahan-permasalahan ini yang bisa Bapak Ibu catat atau bisa Ibu identifikasi dan Ibu catat dalam LK hasil pengamatan Ibu dalam bidang minat siswa. Terus pengalaman siswa, pelajaran yang dipelajari sebelumnya, pengalaman terkait materi pembelajaran. Motivasi, sudah dijelaskan tadi ya Bu ya. Motivasi itu misalnya saja motivasi siswa, rendahnya motivasi siswa itu bisa dikarenakan karena guru kurang maksimal pengelolaan pembelajarannya. Jadi
permasalahan-permasalahan yang timbulkan oleh siswa pun mungkin disebabkan dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh guru sendiri. Tadi guru tidak menggunakan media pembelajaran, guru kurang mempersiapkan siswa dalam menerima pembelajaran sehingga motivasi belajar siswa menurun. Jadi saling keterkaitan. Permasalahan konsentrasi belajar, permasalahan mengolah informasi, ini contohnya Bapak Ibu. Permasalahan menggali hasil belajar, permasalahan yang timbul dari siswa tentang kebiasaan belajar siswa. Terus ada kesulitan belajar dari siswa. Ya, ini contohnya. Selanjutnya ada sekarang kita ke faktor eksternal, Bapak Ibu. Tadi faktor internal itu ada dari guru dan dari siswa. Internal itu maksudnya intern yang ada di kelas ya ketika proses pembelajaran. Untuk faktor eksternal juga ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Salah satu faktor eksternal di sini dicantumkan faktor yang datang dari guru yang secara tidak langsung itu berpengaruh ketika guru melaksanakan proses pembelajaran. Di sini disebutkan salah satu faktor eksternal guru itu adalah menguasai teknologi atau menginformasikan berita-berita terupdate yang sekarang sedang berkembang di masyarakat. Itu juga salah satu faktor eksternal dari kemampuan guru yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya, yang kedua itu faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial, Bapak Ibu, baik itu sosial, lingkungan sosial dari luar kelas itu sendiri, misalnya kelas yang lain, atau guru yang lain, ataupun lingkungan sosial dari siswa dan guru tersebut yang berdampak secara tidak langsung terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Misalnya saja ketika proses pembelajaran kelas yang lain terlalu bising sehingga mengganggu proses pembelajaran, itu juga termasuk identifikasi permasalahan yang timbul dalam kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya faktor kurikulum. Bapak Ibu, faktor kurikulum ini kalau kita larikan kepada 8 standar nasional pendidikan itu adanya di standar isi. Jadi kalau di awal tadi faktor internal dan internal siswa dan guru itu masuk ke standar proses, sekarang kita membahas faktor internal yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar yang mungkin digolongkannya ke standar 8 standar yang lain selain dari proses pembelajaran atau standar proses tadi. Misalnya saja tadi faktor lingkungan. Lingkungan ini mungkin lebih ke sarana dan prasarana atau pengelolaan, standar pengelolaan. Untuk faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar ini masuknya ke standar isi. Kenapa kurikulum bermasalah atau kurikulum dapat mengganggu proses pembelajaran? Seandainya kurikulum itu
tidak sesuai dengan karakter madrasah kita. Penyusunan kurikulum satuan pendidikannya tidak sesuai dengan karakter guru-guru dan siswa-siswi kita, dan mungkin KTSP yang disusun itu mengadopsi dari madrasah yang lain, ya. Jadi di dalam kurikulum itu terdapat acuan sebagai panduan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kurikulum juga sebagai dasar untuk membuat desain pembelajaran. Kurikulum juga harus mengikuti perubahan dari yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan madrasah tersebut, ya. Jadi kalau kita mengadopsi kurikulum yang salah, otomatis proses pembelajarannya pun bermasalah. Jadi kurikulum juga berpengaruh sekali terhadap proses keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ya, yaitu apa nih? Sarana dan prasarana yang kita identifikasi dikarenakan ada Tuh. prasarana juga yang kita identifikasi itu berhubungan dengan proses pembelajaran, Bapak Ibu. Misalnya proses pembelajaran kita memerlukan lab JIPA. Apakah sarana prasarannya sudah lengkap atau tidak? Pembelajaran membutuhkan perpustakaan. Apakah sarana dan prasarana perpustakaan sudah memadai? Itu juga akan menjadi identifikasi permasalahan atau permasalahan yang ditemukan di madrasah kita, ya. Itu dari unsur sarana dan prasarana. Selanjutnya Bapak Ibu, saya lebih tertarik untuk membahas LK yang saya share ke Bapak Ibu, karena menurut saya itu lebih tepat, ya, lebih tepat. Boleh Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Masalah LK aja Pak, barangkali kita ya. Ya, masalah LK saja ya, soalnya kita langsung ke LK ya Pak ya. Betul Pak. Ya, nanti saya buka dulu Pak. Mohon maaf, tadi perasaan sudah dibuka, tapi ternyata belum buka layarnya. Bapak Ibu, sambil kita menunggu ini terbuka LK saya, atau ada yang mau nge-share, coba. Bapak Ibu, identifikasi masalah pembelajaran yang harus diisi di dalam LK itu, Bapak Ibu mengidentifikasi permasalahan yang ada di madrasah Bapak Ibu saja, ya, bukan mengidentifikasi permasalahan madrasah yang lain, karena identifikasi itu salah satu tekniknya kita harus datang ke lokasi tersebut, ya. Kalau seandainya kita mengidentifikasi sekolah atau madrasah lain, otomatis kita harus berkunjung ke madrasah tersebut, ya Pak ya. Bapak Ibu sudah dapat dilihat Bapak Ibu share screen saya tentang LK? Belum terlihat Bapak. Belum. Nanti yang ini nih, ada tidak Pak? Tidak ada yang tampil. Coba saya share lagi. Oh, yang ini nih Pak. Ya, siap. Ada Bu? Ada Pak, udah. Ini aja Bu, mungkin mentor yang lain, ini inisiatif saya sendiri Bapak Ibu. Tabel 5 contoh aspek pemantauan
Standar Nasional Pendidikan. Ini inisiatif saya Bapak Ibu sebagai mentor di Kabupaten Pandeglang dan Lebak untuk mempermudah Bapak Ibu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di madrasah Ibu, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan mengidentifikasi permasalahan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Permasalahan pelajaran di sini kalau di tabel 5 ini adanya di poin 3 di standar proses. Ya Bapak Ibu. Jadi standar proses ini usahakan 50% identifikasi permasalahan yang Bapak buat itu diambil dari standar proses. Untuk standar yang lain itu Bapak Ibu cantumkan keterkaitannya dengan standar proses. Misalnya di sini, misalnya Bapak setelah menelaah madrasah Bapak, pengembangan silabusnya di madrasah Bapak belum maksimal. Catat oleh Bapak di standar proses. Pengembangan silabus belum maksimal dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum membuat silabus pembelajaran misalnya. Nanti Bapak Ibu bisa menganalisis juga tentang standar isi, tentang pengelolaan pengembangan kurikulumnya. Apakah di kurikulumnya sudah ada contoh format silabus? Sudah ada tata cara acuan penyusunan silabus? Gitu ya. Jadi kalau tidak ada berarti di standar isi pun Bapak Ibu cantumkan kurikulum yang disusun oleh madrasah belum mencantumkan teknis penyusunan silabus yang tepat, misalnya seperti itu. Terus, kalau seandainya permasalahan di proses pembelajarannya tentang pembagian mengajarnya kurang tepat, jam-jam pembelajarannya tidak sesuai dengan kurikulum, berarti di standar isinya cantumkan juga struktur kurikulum. Struktur kurikulum belum sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan, misalnya seperti itu. Karena ditemukan, misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 seharusnya 4 JP, ternyata di dalam pelaksanaannya tertulis 3 JP. Ya. Terus kita kaitkan lagi dengan standar kompetensi lulusan. Misalnya, ini Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan saya cantumkan 3 poin. Ini minimal ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu menemukan lebih dari 3 tentang standar kompetensi lulusan, itu diperbolehkan ya. Untuk mempersingkat waktu, saya bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Dari standar kompetensi lulusan dulu. Aspek yang dipantau oleh kita, yang pertama program sekolah dalam memfasilitasi kegiatan peserta didik untuk memperoleh pembelajaran yang menumbuhkan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Bapak Ibu coba cek di sekolahnya, di madrasah Ibu, apakah sudah ada program pembiasaan keagamaan, program pembiasaan sosialnya, ya, dicek ya. Misalnya saja ada program tahfidz, program membaca surat-surat pendek, program sholat duha bergantian, sholat program duha. Apa ada? Ya, kalau ada berarti itu tidak ditulis oleh Ibu karena tidak bermasalah, gitu Pak. Tapi cek lagi oleh Ibu. Ketika programnya ada, apakah benar-benar dilaksanakan tidak? Atau sebaliknya, program dilaksanakan, apakah dokumennya ada tidak? Itu bermasalah. Jadi oleh Ibu dicatatkan saja di dalam kompetensi lulusan. Program bimbingan misalnya sholat duha telah dilaksanakan, tetapi programnya belum tersusun. Kegiatan pembiasaan sholat duha sudah berjalan setiap hari Selasa,
tetapi programnya tidak dilaksanakan atau tidak didokumentasikan. Itu permasalahan juga Bapak Ibu. Pak Budi, maaf Selanjutnya, bertanya, program, ya boleh Pak? menjelas sedikit. Maaf ya, Boleh, boleh. tentang tadi Ya lanjut aja Pak. program sekolah dalam memfasilitasi kegiatan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang menumbuhkan kompetensi spiritual dan sikap sosial. Gimana kalau programnya ada, kegiatannya dilaksanakan, tapi penilaiannya nih masalahnya. Iya. Penilaiannya yang tidak dilakukan kadang-kadang untuk spiritual dan sosial itu. Ya. Kalau masalah penilaian Bapak, bisa Bapak cantumkan, tapi bukan di standar kompetensi lulusan mungkin Pak. Oh begitu. Mungkin nanti kita tempatkan di standar penilaian. Penilaian. Ini, apakah standar penilaian sikap spiritual dilakukan dan sikap sosial dilakukan gitu Pak? Oh iya. Ya, paling untuk program-program seperti ini Pak, yang Bapak perlu cek, apakah ada programnya, apakah ada pelaksanaannya, apakah ada laporan hasil pelaksanaan atau bukti fisik Pak. Misalnya daftar kehadiran siswa, foto-foto kegiatannya, atau kalau ada kegiatan ada anggaran dananya, terus evaluasi tindak lanjutnya Pak. Itu saja yang Bapak cek ya. Lengkap tidak? Yang satunya programnya, 2 pelaksanaannya, 3 laporannya, 4 tindak lanjutnya Pak. Itu saja yang Bapak cek. Kalau seandainya salah satu tidak ada, berarti boleh Bapak cantumkan misalnya. Program sudah lengkap, pelaksanaan dilaksanakan, tapi laporan tidak disusun. Gitu Pak. Bapak Ibu, untuk DLK, sebanyak-banyaknya permasalahan yang ada di madrasah Ibu cantumkan. Yang penting catatannya tidak menjatuhkan madrasah Ibu. Gitu ya. Jadi tidak terlalu menjatuhkan madrasah kita gitu lah, dalam tahap kewajaran. Takutnya dicatat oleh Ibu semua, Man 2 permasalahannya banyak sekali, ternyata akreditasi nilainya A, itu bermasalah lagi. Yang penting masuk akal lah Bu ya, tidak menjatuhkan madrasah kita juga gitu ya. Jadi untuk standar kompetensi lulusan yang dicek itu programnya, pelaksanaannya, laporan, dan tindak lanjut. Tindak lanjutnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika program sudah ada, petugasnya sudah ada, pelaksanaannya belum pernah dilaksanakan, itu tindak lanjutnya ada solusi nanti. Berarti permasalahannya di tindak lanjutnya itu apa? Jadi tindak lanjut untuk berikutnya itu harus bagaimana? Harus memaksimalkan atau harus mengganti orang-orangnya atau harus diberi reward atau hukuman seperti itu. Ya, Pak, mohon maaf Pak, nyala Pak. Ya boleh Pak, boleh. Nah, ini salah satu contoh kasus di MTSN 2 Lebak Pak. Boleh Pak. Kita setiap bulan itu ada kegiatan pembiasaan yang bergantian setiap minggunya Pak. Jadi ada 4 minggu, 4 pembiasaan. Itu yang sudah kita lakukan. Nah ini nanti dalam identifikasi masalahnya, apakah ditulis satu program pembiasaan saja atau sampai kepada jenis kegiatannya gitu Pak? Menurut saya, kalau seandainya program dari program rencana kerja madrasah yang disusun dalam 1 tahun ya, misalnya program rencana kerja madrasah tahunan mencantumkan 5 program kegiatan pembiasaan. Ketika di pelaksanaannya tahun itu ternyata hanya melaksanakan 1, itu jadi permasalahan, terjadi masalah. Kalau seandainya di program kerja tahunannya hanya 1 pembiasaan yang diutamakan, diprioritaskan dan dilaksanakan 1, itu tidak jadi masalah Pak. Tidak bermasalah menurut saya. Seperti itu. Ya. Kalau kita sih dilaksanakan Pak, cuman permasalahannya mungkin dari keempat program pembiasaan adalah di pelaporan. Oh iya, itu perlu Bapak cantumkan saja. Laporannya kurang lengkap, misalnya tidak ada Baik. Ya. Kita lanjutkan ke standar isi ya Bapak Ibu ya.
Iya Pak. Bapak Ibu, standar isi nanti cek tim pengembang kurikulum. Apakah pada saat sudah membentuk tim pengembang kurikulum, apakah tim pengembang kurikulum yang sudah di SK-kan itu bekerja dengan tupoksinya atau belum? Itu salah satu catatan temuan. Kalau sudah maksimal jangan ditulis lagi di identifikasi permasalahannya Bapak Ibu. Terus pengelolaan pengembangan KTSP. Ini di sini. Apakah ketika menyusun KTSP ada acuan yang dijadikan patokan oleh tim pengembang kurikulum? Apakah ada pengesahan dari pengawas, kepala madrasah, Kasipenma dari dokumen 1 atau KTSP yang dibuat oleh madrasah? Apakah struktur isian-isiannya di dalamnya KTSP itu sudah lengkap? Misalnya setelah ditelaah KTSP itu tidak ada kalender pendidikannya, cantumkan oleh Ibu. Di KTSP tidak tercatat kalender pendidikannya. Seperti itu ya Bu ya. Terus untuk struktur kurikulum Bapak Ibu lihat acuan Juknis ya. Nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Atau Ibu sudah memiliki Juknis tentang penyusunan dokumen 1 tingkat MI, RA, MI, MTS dan Aliyah. Kalau untuk dokumen 1 ada Pak yang buku yang diterbitkan oleh Kanwil itu Pak. Yang Juknis ya? Ya, tahun 2019 itu sampai sekarang masih digunakan itu. Oh iya, yang 2019 Bu? Iya, yang buku hijau itu Pak. Ya, yang hijau. Nanti saya share aja ya supaya yang lain juga memanfaatkan ya. Kalau saya belum Pak. Ya, nanti Bapak Ibu, struktur kurikulum Bapak Ibu dan isi daftar isi KTSP Ibu sesuaikan dengan itu saja. Ya, misalnya madrasah belum menjadikan Juknis nomor segini tahun 2015 itu menjadikan acuan dalam penyusunan dokumen 1, dibuktikan tidak sesuainya misalnya jumlah mata pelajaran IPA di dalam kurikulum dengan Juknis itu Pak ya. Redaksinya dijelaskan seperti itu. Ya Bu ya. Nanti saya kirim Juknisnya untuk standar isi. Untuk standar proses Bapak Ibu ini yang lebih banyak nih, karena tujuan utamanya kita menganalisis kelemahan dari proses pembelajaran. Yang pertama, pengelolaan pengembangan silabus. Apakah semua guru sudah memiliki silabus? Apakah silabus yang dibuat oleh guru sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2018? Gitu ya. Terus, merencanakan pembimbingan dan pembelajaran, menyusun RPP dan rencana bimbingan. Apakah semua guru sudah menyusun RPP yang Juknisnya jelas? Apakah guru pernah membuat rencana bimbingan? Gitu ya. Kalau tidak, dicantumkan saja. Belum ditemukannya rencana pelaksanaan bimbingan dari setiap guru. Gitu, ya. Terus, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan nih. Untuk melaksanakan pembelajaran, tadi Bapak Ibu di PPT tadi ya, lebih lengkapnya di PPT tadi, saya ini mengambil dari PPT tadi Bapak Ibu. Tadi ada dimensi siswa, ada dimensi guru. Ketika kita menelaah pelaksanaan proses pembelajaran. Atau dimensi-dimensi lain yang tidak tercatat di sini boleh Bapak Ibu, yang penting permasalahan ditimbulkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Ya. Terus untuk masih standar proses itu ada penilaian hasil pembelajaran dan bimbingan. Untuk penilaian hasil pembelajaran dan bimbingan ini kenapa tidak masuk ke standar penilaian? Ini penilaian hasil pembelajaran dan bimbingan ini satu paket dengan rencana pembelajarannya Bapak Ibu ya. Di RPP-nya tercantum jenis penilaian. Terus ketika proses pembelajarannya dilakukan penilaian gitu itu. Kita mengeceknya itu saja, penilaian di proses pembelajaran. Ya. Nanti untuk penilaian lebih lengkapnya lagi, formatnya, tekniknya itu ada di standar penilaian. Untuk di standar proses, menelaah penilaiannya itu apakah ada di format RPP, apakah dilaksanakan tidak ketika proses pembelajaran ya. Selanjutnya, bimbingan dan melatih peserta didik. Bapak Ibu, idealnya ketika guru sudah melaksanakan proses pembelajaran, misalnya habis 1 bab, materinya habis 1 bab. Di situ kan kita melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian. Ketika kita akan melakukan ulangan harian itu,
kita harus membuat kisi-kisi, membuat butir soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban dan setoran. Setelah itu kita mencetak atau menggandakan soal ulangan harian. Setelah itu kita berikan kepada siswa, siswa menjawab. Setelah menjawab kita memberikan pensekoran. Setelah memberikan pensekoran, kita masukkan ke analisis butir soal supaya tahu apakah soal itu mudah, sulit untuk siswa, dan supaya tahu berapa persen siswa yang tuntas dan belum tuntas. Setelah kita melakukan analisis, yang siswa yang tuntas masukkan ke pengayaan, siswa yang belum tuntas kita masukkan ke remedial. Itu idealnya proses penilaian pembelajaran. Dari membuat kisi-kisi sampai siswa itu masuk ke remedial atau pengayaan. Dari situ Bapak Ibu, ketika siswa masuk ke remedial, Bapak Ibu masukkan ke program bimbingan. Gitu. Jadi program bimbingan ini dilatar belakangi oleh siswa yang belum berhasil mencapai KKM di pembelajaran, di hasil penilaian harian sebelumnya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin perencanaan pembimbingan itu atau pelaksanaan pembimbingan itu beda 1 atau 2 minggu setelah proses pembelajaran bab 1 selesai, gitu, Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi bimbingan ini tindak lanjut dari hasil penilaian harian siswa. Kalau ada siswa yang perlu dibimbing atau masih mendapatkan nilai di bawah KKM, kita lakukan pembimbingan. Dan kalau seandainya siswa yang sudah mencapai KKM, boleh kita lakukan pelatihan, diberikan soal-soal yang masih berhubungan dengan materi tersebut atau pengayaan, ya. Setelah itu, di standar proses juga kita harus melihat beban belajar peserta didik Bapak Ibu, sesuaikan dengan struktur. Jadi Bapak Ibu nanti telaah jadwal pelajaran Bapak Ibu per kelas, sesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku. Misalnya kelas 7 itu harus misalnya 37 JP 1 minggu. Itu oleh Bapak, apakah lebih, apakah kurang dalam realisasinya jadwal yang dibuat oleh guru. Ini dalam pengelolaan beban kerja. Terus dalam pengelolaan buku teks, misalnya buku teksnya tidak dimiliki, tidak sesuai dengan jumlah siswa, dicantumkan saja berarti di dalam identifikasi permasalahan. Terus pengelolaan supervisi pembelajaran, tidak pernah dilakukan, guru tidak memiliki catatan hasil supervisi pembelajaran. Terus misalnya pokoknya tentang seputar supervisi, apakah Bapak Ibu atau teman-teman di madrasah Ibu pernah disupervisi atau tidak? Kalau tidak pernah, Bapak Ibu cantumkan dengan bahasa yang tidak menurunkan derajat madrasah kita atau guru atau kepala kita. Ya, dengan bahasa yang menyenangkan lah, yang enak dibacanya, tidak melemahkan siapa-siapa Bapak Ibu. Selanjutnya melaksanakan tugas tambahan. Bapak Ibu cek dulu lagi, apakah guru tadi mendapatkan tugas tambahannya apa-apa saja. Terus apakah dilaksanakan atau tidak. Misalnya si A mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas. Cek oleh Ibu, apakah ada bukti pelaporan hasil wali kelasnya? Tidak. Kalau tidak ada, itu masukkan ke identifikasi permasalahan yang kita temukan. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai wali kelas tidak melaporkan tugasnya kepada kepala madrasah. Itu salah satunya. Selanjutnya standar penilaian. Bapak Ibu, standar penilaian ini lebih mendalam dari tadi ya, dari sekedar penilaian yang dilakukan ketika proses pembelajaran. Standar penilaian ini di sini, apakah yang pertama itu ada kriteria ketuntasan minimal, atau kalau sekarang kriteria belajar minimal KBM. Kalau seandainya guru belum membuat KBM,
susah kita mengukur apakah siswa berhasil atau tidak dalam suatu proses pembelajaran karena tidak ada acuan angka grade dari madrasah atau dari guru untuk mengukur siswa berhasil atau tidak. Jadi KKM itu penting oleh Ibu cek di madrasah apakah semua guru membuat KKM atau tidak ya. Terus prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian seperti prinsip itu tadi, apakah ketika dia guru membuat penilaian pilihan ganda sesuai dengan kaidah penulisan soal pilihan ganda, apakah redaksi yang dibuat ketika membuat soal isian sesuai dengan aturan dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu boleh menelaah soal di sini, soal. Terus selanjutnya pengembangan indikator pencapaian kompetensi nih Bapak Ibu nih. Nomor 3, apakah madrasah melakukan penilaian sikap spiritual? Apakah guru melakukan penilaian sikap sosial? Karena saya yakin untuk sikap kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan sering dilakukan. Kompetensi sikap spiritual dan sosial Bapak Ibu wajib dilakukan oleh guru. Ulangi ya. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial wajib dilakukan oleh seorang guru. Guru yang melakukan penilaian sikap spiritual dan sosial itu adalah guru mata pelajaran PPKN dan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Karena di PPKN dan di PAI terdapat kompetensi dasar, sosial, dan spiritual. Untuk mata pelajaran umum itu tidak terdapat KI 1 dan KI 2, langsung KI 3 dan KI 4 saja. Jadi Bapak Ibu, cek mata pelajaran PKN dan mata pelajaran PAI apakah pernah melakukan penilaian sikap spiritual dan sosial. Ini harus dibuktikan Bapak Ibu. Sikap penilaian spiritual dan sosial itu bisa dilakukan oleh 4 instrumen atau 4 jenis. Yang pertama, penilaian sikap spiritual dan sosial itu bisa dilakukan oleh observasi. Bapak tanyakan ke guru PAI apakah Bapak ada format observasi penilaian sikap spiritual atau sosial? Lembar observasinya ada. Yang kedua, yang bisa dilakukan penilaian sikap spiritual dan sosial itu adalah penilaian diri peserta didik. Apakah si peserta didik pernah mengisi instrumen penilaian dirinya atau tidak? Itu salah satu bentuk sikap penilaian sikap spiritual dan sosial. Tadi observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Ada 4 teknik yang bisa dilakukan oleh guru PKN dan guru PAI dalam menilai sikap spiritual dan sosial, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Tanyakan ke guru PKN dan PKN dan PAI apakah melaksanakan keempat-empatnya ini atau hanya salah satu, tidak apa-apa. Hanya salah satu Pak, tapi tidak terdokumentasikan. Bagaimana Pak? Dikata saja guru PKN melaksanakan penilaian sikap spiritual dan sosial hanya dengan satu teknik, yaitu observasi, tapi tidak terdokumentasikan. Serobet teman-teman. Untuk penilaian pengetahuan bisa ceknya oleh Bapak. Penilaian pengetahuan kan bisa dilakukan dengan 3 cara. 1 dengan tes tulis, 2 dengan tes lisan, 3 dengan penugasan. Bapak Ibu cek saja apakah guru itu pernah melakukan tes tulis, mana buktinya. Apakah si guru pernah melakukan tes lisan, mana instruksi tes lisannya, dan apakah guru pernah melakukan penugasan, mana bukti penugasannya. Itu untuk pengetahuan bisa dengan 3 cara. Jurnal tadi Bapak Ibu tidak bisa menilai untuk pengetahuan. Jurnal tidak bisa digunakan untuk menilai keterampilan. Jurnal bisa digunakan untuk menilai sikap spiritual dan sosial saja. Pengetahuan ditilai oleh 3, tes lisan, tes tulisan, dan penugasan. Untuk keterampilan bisa dilakukan oleh 3 atau 4 ya, saya lupa, 3 ya. Yang pertama, keterampilan bisa dilakukan oleh
portofolio. Ulangi ya yang pertama ya. Yang pertama oleh kinerja, Bapak Ibu. Kinerja. Kinerja itu Bapak Ibu, kalau bahasa dulu mah praktek. Apakah ada instruksi kinerjanya? Misalnya siswa mempraktekkan senam pramuka. Gitu ya. Ada instruksinya tidak? Siswa mempraktekkan bahwa cahaya menembus benda bening. Itu kinerja disebutnya Bapak Ibu. Ada lembar-lembar kinerjanya ada. Ada instruksi-instruksinya. Itu kinerja itu bisa digunakan untuk mengukur kompetensi keterampilan. Selain kinerja, yang kedua adalah proyek. Project itu bisa dilakukan untuk menilai keterampilan. Proyek itu Bapak Ibu, bedanya kinerja dengan proyek. Kalau proyek itu Bapak Ibu melakukan penilaiannya dalam 3 tahapan. 1, tahapan persiapan Bapak Ibu nilai. Tahapan pelaksanaan Bapak Ibu nilai. Tahapan hasil Bapak Ibu nilai, itu namanya proyek. Misalnya tahapan persiapan. Kita akan membuat proyek misalnya layang-layang. Tahapan persiapannya apakah peralatannya lengkap? Semua fasilitasnya sudah ada lengkap, itu kita nilai dalam tahapan persiapan. Terus ketika tahapan pelaksanaan pembuatan proyeknya, apakah sudah sesuai dengan aturan? Apakah semuanya bekerja sama, misalnya kalau dalam kelompok? Apakah tahapan-tahapannya dilaksanakan dengan runtut dan seterusnya? Itu dalam tahapan. Setelah itu, proyek itu harus ada hasil karya. Misalnya, layang-layangannya rapi, layang-layangannya bervariasi warna-warni, layang-layangannya sangat indah dan menarik, itu hasil. Jadi untuk proyek itu cirinya ada produk, ada penilaian proses dan pasca hasilnya. Itu yang disebut proyek. Terakhir portofolio Bapak Ibu. Portofolio juga itu salah satu bentuk penilaian keterampilan. Portofolio ini Bapak Ibu sering di tingkat MI itu salah kaprah Bapak Ibu. Biasanya di kelas kan yang ramai sok digantung-gantungkan plastik tulisan portofolio siswa. Pas dibuka oleh kita ternyata dalamnya itu isi ulangan-ulangan, ya. Itu salah persepsi Bapak Ibu. Kalau di dalamnya isi ulangan-ulangan, kita tulis covernya itu hasil penilaian pengetahuan tes tulis. Seperti itu. Karena ulangan-ulangan itu bukti dari tes tulis kompetensi pengetahuan. Portofolio itu Bapak Ibu adalah kumpulan berkas-berkas hasil dari kinerja ataupun dari proyek. Ketika kita melakukan proyek layang-layang kan ada tahapan-tahapan yang dibuat oleh siswa. Misalnya ada instruksinya seperti ini oleh guru. Apakah layang-layangnya bisa diterbangkan? Bagaimana seandainya kalau layang-layangnya tidak ada sayapnya satu? Misalnya seperti itu, kan ada jawaban-jawaban siswa itu. Itu kita kumpulkan di portofolio Bapak Ibu. Jawaban-jawaban atau lembar kerja siswa ketika melaksanakan kinerja atau melaksanakan proyek, kita kumpulkan di dalam portofolio. Atau misalnya kita akan mengukur kreativitas siswa dalam mewarnai, misalnya Bapak Ibu. Kita beri tugas siswa kelas 1 untuk mewarnai gambar, misalnya gambar hutan. Setelah itu Bapak kumpulkan, beri rekap, semua beri nilai di depannya, Bapak Hektar antara nilai dengan bukti fisiknya, Bapak simpan di portofolio. Itu portofolio siswa portofolio tentang kemampuan mewarnai. Setelah itu Bapak berikan informasi kepada siswa siapa saja siswa yang masih lemah dalam mewarnai. Anak-anak ternyata Budi itu masih salah dalam mewarnainya. Daun itu harusnya warna hijau, kok ini warnanya jadi hitam ya. Jadi daun itu identiknya berwarna hijau. Nanti kalau kamu mewarnai lagi, daun itu warnanya hijau ya. Nah, setelah itu kita kasih lagi tugas Pak, misalnya 2 minggu atau 3 minggu berikutnya kita berikan tugas lagi tentang mewarnai. Usahakan
ada peningkatan dari hasil mewarnai yang awal karena sudah kita informasikan siapa-siapa yang masih lemah dalam mewarnai. Terus hasil yang kedua mewarnai itu kita kumpulkan lagi, kita analisis bandingkan dengan yang pertama. Apakah siswa ada kenaikan dalam mewarnainya atau tidak? Itu dikumpulkannya di portofolio, Bapak Ibu. Di portofolio itu seharusnya tidak dilakukan satu kali karena portofolio itu harus dibandingkan antara hasil anak dengan hasil anak berikutnya gitu. Harus ada peningkatan. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan tentang portofolio? Kalau di tingkat alia saya belum bisa memberikan contoh karena saya dulunya guru MU. Minimal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon maaf masih ada di Zoom. Masih Bapak. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Nanti ini bisa dibaca ya Bapak Ibu. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Apakah sekolah madrasah kita sudah menerima kualifikasi pendidikan guru-guru kita sesuai dengan aturan? Apakah penempatan guru-guru kita sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya? Ini adanya di standar pendidikan. Nanti kalau ada teman-teman seperti itu, misalnya guru kelas tidak sesuai latar belakang pendidikannya dengan, latar pendidikan guru kelas yang mengajar kelas 5 tidak sesuai dengan latar pendidikannya. Pendidikannya yaitu misalnya PAI. Ini mungkin mengakibatkan tadi proses pembelajarannya kurang maksimal. Misalnya tadi dalam menyampaikan pematerian, bukan penilaiannya kurang tepat karena tadi mungkin karena gurunya itu bukan berarti jelas standar permasalahan dan pendidikan yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Terus mungkin karena tidak dilakukan penilaian kinerja guru, sehingga guru tidak sadar kalau dia itu lemah dalam satu kompetensi misalnya. Karena tidak ada koreksi dari orang lain, guru itu merasa nyaman, merasa aman proses pembelajarannya. Waduh, bungkan aja lah. Kok anak kecil udah pada nggak ada sih? Di aula pada. Dari tadi belajar di aula. Sekolah madrasah proses pembelajaran, apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh madrasah dirawat, dipelihara, dijaga oleh pihak sekolah atau pihak madrasah? Apakah administrasi sarana dan prasarana itu lengkap? Misalnya buku inventaris barang, buku inventaris perpustakaan, terus KWH-nya lengkap tidak, sesuai tidak dengan kapasitas, apakah ada jaringan WiFi dan seterusnya. Ini sarana dan prasarana yang kita cantumkan. Terus standar pembiayaan. Apakah ada perencanaan pembiayaan dokumen pendukung? Misalnya di rencana pembiayaan itu ada pembelian mikroskop misalnya. Apakah ada hal-hal yang seperti itu? Apakah ada di rencana pembiayaan itu untuk meningkatkan mutu guru? Apakah ada di standar pembiayaan itu untuk pengadaan IT atau Infocus atau
laptop untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan seterusnya dan seterusnya. Dituliskan saja Bapak Ibu, tidak usah mengacu ke sini ya Pak ya, kalau seandainya ditemukan di madrasah Ibu standar pembiayaan yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, Ibu cantumkan saja. Dan seterusnya standar pengelolaan. Bapak Ibu, standar pengelolaan itu salah satunya apakah sekolah atau madrasah membuat program perencanaan kegiatan tahunan? Apakah ada rencana anggaran madrasah yang dibuat? Apakah ada jadwal pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah maupun pengawas? Apakah kepemimpinan kepala madrasah sudah sesuai dengan tupoksinya dalam mengelola pendidikan? Apakah sistem informasi dan manajemen sekolah dilengkapi keperluannya? Misalnya tadi Pak, untuk ANBK apakah sekolah memfasilitasinya? Untuk AKMI apakah sekolah seperti tadi Pak Rukman ya? Pak Rukman kan aprak-aprakan pinjam alat untuk ANBK, berarti madrasahnya tidak memfasilitasi untuk kegiatan ANBK. Tapi ada usaha dari kepala sekolah dan kepala madrasah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh siswa-siswi kita. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dalam contoh aspek pemantauan 8 standar ini? Halo? Halo. Tidak ada Pak, insya Allah bisa dilanjutkan. Sudah paham ya Pak ya? Paham. Pokoknya pada intinya mah Bapak Ibu masukkan identifikasi permasalahan di dalam setiap 8 standar nasional pendidikan tadi harus terisi ke sini Pak. Ntar dulu saya share dulu yang ini ya. Saya share yang LK-nya ya Pak ya. Kelihatan tidak Pak? Kelihatan. Bapak Ibu, Ada Bapak ada. pesan itu tadi mikrofon siapa ini yang ada apa ceramah, mohon maaf. Sedang muludan, kayaknya sedang muludan. Bukan kita tidak menghargai ya Bapak Ibu ya, kita menghargai muludan PHBI yang dilakukan, tapi mohon mikrofonnya kita nonaktifkan dulu. Bapak Ibu, ini ide saya atau apa ya, masukan saya sebagai mentor Bapak Ibu. Dikarenakan nanti kita ada galang inovasi atau pameran-pameran ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu dari sekarang sudah pikirkan Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Dalam proses pembelajaran, permasalahan yang saya temukan misalnya guru tidak maksimal dalam membuat media pembelajaran misalnya ya. Terus permasalahan yang itu Bapak Ibu jadikan materi untuk melakukan pembinaan atau pembimbingan kepada guru-guru kita misalnya. Tadi guru kurang maksimal dalam membuat media pembelajaran seperti itu. Kita musyawarah, kita kumpulkan informasi, kita buat PPT, kumpulkan guru-guru kita sampaikan materi kita di situ Bapak Ibu, ajaklah guru-guru membuat karya supaya ketika kita pameran nanti bisa kita tampilkan. Ini karya guru saya, hasil dari pembinaan saya membuat karya media pembelajaran misalnya IPA. Ini hasil guru saya ketika hasil pembinaan saya materi tentang tata surya. Jadi dari Ibu materi mana yang saya akan sampaikan atau yang akan dijadikan bahan untuk pembinaan terhadap guru-guru atau kepala. Seperti itu. Usahakan materinya itu jangan yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Usahakan ada yang menghasilkan ronta. Usahakan ketika penyampaian materinya menarik sehingga ketika di videonya itu guru-guru aktif, senang gitu ya. Terus usahakan
ada inovasi baru yang didapatkan atau yang dilakukan oleh guru ketika kita melakukan pembinaan. Saya berpikirnya seperti itu, Pak. Jadi permasalahan-permasalahan itu harus Bapak cover di sini. Atau rencana-rencana ke depan kita untuk membuat karya itu masukkan ke permasalahan-permasalahan ini supaya berkelanjutan. Jadi permasalahan yang kita cantumkan di tugas hari kedua ini berlanjut ke kita tindak lanjuti dalam bentuk pembinaan dan kita evaluasi pembinaan kita dan hasilnya kita pamerkan nanti di pameran gelar karya inovasi kita. Seperti itu. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju, Pak. Jadi sekarang sudah dipikirkan nih, ketika kita melakukan pembinaan harus ada karya dari guru-guru yang kita bina supaya bisa kita pamerkan, supaya ada banyak aksesoris yang kita tampilkan gitu ketika kita melakukan pameran. Mungkin dari awal-awal sudah kita pikirkan supaya ketika kita melaksanakan itu kita akan melaksanakannya dengan maksimal dan ketika pameran kita tidak kebingungan apa yang harus ditampilkan, bagaimana penampilannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya ini sebenarnya Pak, ini untuk hal yang tadi bisa saya tangkap. Ini kita udah lakukan dulu Pak pas waktu mau beralih ke pembelajaran daring Pak, online. Ya. Kebetulan saya jadi wakil kepala bidang kurikulum, akhirnya mengajak guru-guru untuk bagaimana mengelola pembelajaran secara online. Produknya itu bisa mengoperasikan Google Form, Classroom, hanya saja karena itu kebutuhannya adalah untuk pelaksanaan PBM, bukan hanya untuk kebutuhan dokumentasi. Akhirnya semua itu terlupakan gitu Pak. Dokumentasinya, kegiatannya sudah dilakukan. Jadi gimana Pak? Bapak Ibu, kita telaah atau analisis kelemahan proses pembelajaran sekarang saja Bapak Ibu. Kalau seandainya tadi telah ditindaklanjuti oleh Bapak dalam bentuk pelatihan, mungkin mereka sudah menguasai. Jadi di sini tidak usah dimunculkan lagi. Mohon maaf Pak, kegiatan itu masih berhubungan dengan Cawas ya Pak? Belum Pak, bukan. Waktu kita beralih dari ke pandemi itu Pak, pas Corona 2020. Itu bukan dari tugas Cawas? Bukan, ini mah natural aja Pak, kebutuhan di madrasah. Iya. Kalau belum diupload ke tugas Cawas, itu bisa diulang lagi, gitu ya Pak ya. Kalau itu misalnya perlu dilakukan. Yang penting Bapak catat dulu di permasalahan ini. Gitu. Pokoknya inti nama sekarang kita berpikir untuk sementara ini kita catat saja dulu permasalahan-permasalahan berdasarkan dari daftar tadi ya Pak ya. Setelah itu Bapak fokuskan 1 atau 2 materi yang akan Bapak jadikan pembinaan. Baik itu pembinaan terhadap guru atau terhadap kepala sekolah. Nanti kalau pembinaan terhadap kepala sekolah nanti di binaan saya saja Pak, saya akan kumpulkan kepala sekolahnya. Gitu. Kalau memerlukan kepala sekolah gitu ya. Intinya tuangkan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu temukan di madrasah Bapak Ibu dalam LK ini. Kalau bisa semua 8 standar ini tercover, yang paling banyak tentunya harus di proses pembelajaran. Dan Bapak Ibu nanti fokuskan 1 permasalahan atau 2 permasalahan yang akan Bapak jadikan materi untuk pembinaan atau pembimbingan terhadap guru. Materinya yang lumayan wah lah supaya nanti ada produk yang wah juga gitu. Bisa kita berkonsultasi nanti untuk bahan-bahan ke depan untuk dijadikan bahan pembinaan. Itu saja Bapak Ibu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf mengambil waktunya 34 menit dari aturan. Seharusnya kita jam 11 sudah selesai. Ada yang perlu dimusyawarahkan, dibahas Bapak Ibu? Pak upload tugas ini ke sistem PJJ paling lambat kapan itu? Kalau bisa Bapak Ibu ini malam selesai ya, jam 8 atau kita sebelum istirahat kita selesaikan saja, jangan ditunda-tunda.
ya Bapak Ibu ya. Iya, siap Pak. Karena belum tentu besok tidak ada tugas itu. Jadi gini Bu, untuk tugas hari pertama saya rasa itu LK buku 1, buku 2 juga sudah cukup. Oh iya. Tapi kalau Bapak ada kesempatan untuk mengupload buku 3, 4, 5 tidak apa-apa. Yang penting ada yang diupload buku 1 dan buku 2 ya, atas nama kita ya. Alhamdulillah. Karena itu di materi yang pertama tidak ada LK di halaman saya tidak ada LK yang harus dikerjakan oleh ini peserta. Jadi yang penting ada bukti bahwa kita telah mengerjakan LK minimal 2 modul. Kan 2 modul mah sudah ada yang share tuh ke grup ya. Oh iya Pak, sudah. Ya, terima kasih kepada Pak teman. Budi, mohon maaf. Ya boleh. Itu di LMS itu kan bukan hanya ngupload apa namanya ya, ada diskusi juga di situ. Itu gimana Pak? Oh, diisi saja Pak Ibu ya. Diskusi. Biasanya Mungkin ke situ ya. Pokoknya lengkapi saja semua yang ada di tugas hari pertama. Misalnya di hari pertama ada upload tugas, kita upload. Ada kita isi kuisnya, ada diskusi, kita isi diskusi di PJJ itu. Bapak Ibu tidak usah ketika Bapak menuliskan permasalahan yang lain menjawab, tidak usah. Bapak tuliskan saja pendapat Bapak tentang modul. Modul ini sangat pagi. Yang penting merame gitu ya. Yang penting ada Yang penting di sini semua ya Pak. Terisi gitu ya. Alhamdulillah dengan modul materi ini saya dapat mengetahui tentang ini. Oh gitu. Ya, pengalaman kita saja membaca modul, walaupun sangat berat sekali. Modul ini dalam 1 hari harus beres 5 modul misalnya. Curhat aja di situ. Mesti ya. Iya Pak, ya siap. Untuk kuis, siap. untuk kuis mohon dijawab. Bisa kan bisa juga open book waktu itu yang pengerjaan, ya. Intinya untuk kuis ada grade nilainya Bapak Ibu. Standar nilai kelulusan untuk balai diklat itu 76. Jadi Bapak Ibu kalau kuisnya misalnya belum mencapai 76, suka ada kesempatan 2 atau 3 kali. Bapak Ibu pergi aja ya, supaya nanti muncul di rekapan akhir, takut direkap nilai Bapak Ibu semuanya di atas KKM gitu, KKM balai diklat. Oke. Ya. Boleh tengok Pak ya? Ya boleh. Pokoknya untuk saling moto kita, disiplin waktu, apalagi Lulus bareng. lulus bareng. Bagaimana cara lulus bareng? Pak Suhada lagi kerjakan soal baik pagi ke tempat. Nah, benar gitu Pak. Bagi ke grup Pak. Nah, yang kedua, Oke, siap. Pak. Gitu. Ini ke 11 orang, Pak Ibu, yang 1 orang siapa ya yang belum masuk? Ini ada 10. Ibu-ibu Itu ada yang keluar kali itu. Tadi 11 Pak. Pak Unsara ya? Ya. Ada. Pak Rukman. Ada. Pak Rukman kayaknya. Ada yang terlempar Pak tadi. Pak Ahmad Unsara ya? Di grup itu.